Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Fiti dalam pembelajaran barisan dan deret. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, konsep deret aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Misalnya, diketahui barisan aritmatika 1, 4, 7, 10. Maka deret aritmatika adalah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 sama dengan 22. Atau biasa disebut jumlah 4 suku pertama yaitu 22. Misalkan kita punya barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Maka S1 itu sama dengan 2. Atau jumlah 1 suku pertama. Yang kedua, jumlah 2 suku pertama. Atau S2 itu sama dengan 2 tambah 4. Jadi 2 suku yang pertama. Selanjutnya S3 atau jumlah 3 suku pertama. 2 tambah 4 tambah 6, 12. S4, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20. Jadi ini tergantung barisannya ya. Karena ini barisannya 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, maka yang dijumlahkan itu seperti ini angkanya ya. Kemudian S5 sama dengan 30, S6 sama dengan 42. Selanjutnya bagaimana cara menentukan S5? Sebenarnya bisa dengan membuat barisannya kemudian menjumlahkan, tetapi sangat ribet kalau itu terlalu panjang ya. Misalkan S15. Berapa ya S15? Cara lain untuk menentukan S6 adalah dengan cara menjumlahkan 2 kali S6. Misalkan kita punya S6 seperti ini, maka kita bikin satu lagi S6 tetapi dibalik ya. Kemudian kita jumlahkan S6 seperti ini. S6 tambah S6 itu 2 S6, kemudian 2 tambah 12, 14. 4 tambah 10, 14. Jadi semua akan berjumlah 14. Sehingga bisa kita tulis 2S6 sama dengan 6 kali 14. Karena 14-nya ada 6 ya. Maka kita tulis saja 4 kali 16. Selanjutnya 4 kali 16 itu 48. S6 sama dengan 48 bagi 2 sama dengan 42. Sama kan hasilnya kalau kita jumlahkan. Nah ini untuk apa sih? Pengantar untuk memahami yang berikut ini. Misalkan kita punya barisan seperti ini, A, A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi ini suku pertama, suku kedua, ketiga, ini suku ke N. Maka untuk menentukan Sn, kita harus menjumlahkan seluruhnya. Maka dengan cara yang tadi kita bisa buat seperti ini. Kita balik ya dari suku yang terakhir sampai suku yang pertama, kemudian kita jumlahkan, maka jadilah di sini hasilnya 2Sn. Langsung saja di sini N dikali A, ini suku pertamanya, tambah suku terakhirnya, A tambah N kurang 1 kali B. Kemudian 2Sn sama dengan, karena A-nya ada 2, maka kita jumlahkan A tambah A sama dengan 2A, yang lainnya tetap. Selanjutnya 2 di sini, 2, maka Sn sama dengan N kali 2A tambah N kurang 1 kali B per 2. Kita persingkat penulisannya menjadi N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka ini kita sebut sebagai rumus untuk menentukan Sn. Jadi jika kita punya barisan seperti ini, untuk menentukan S15 cukup dengan menggunakan rumus tadi. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Untuk bisa menentukan S15, maka apa yang harus kita butuhkan?
Jadi kita harus bisa menentukan berapa N-nya, 2, berapa A, dan berapa B. Nah, kita cari N-nya sama dengan 15, karena yang dicari adalah S15. Kemudian A-nya sama dengan 2, suku pertama, dan B sama dengan 2 dari 4 kurang 2 atau 6 kurang 4. Selanjutnya kita tuliskan di sini S15 sama dengan 15 per 2 kali 2 kali 2. Jadi 2A itu artinya 2 kali 2. Tambah 15 kurang 1 kali 2. Kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. 15 kurang 1 itu 14. Ini juga sudah bisa dihitung. Tidak berhubungan dengan operasi lain ya, 4. Sebenarnya 15 per 2 ini juga sudah bisa diselesaikan, hanya saja akan rumit karena hasilnya desimal ya, akan rumit untuk sebagian siswa. Selanjutnya 14 dikali 2 itu 28, kemudian 28 ditambah 4 itu 32. Nah, yang ini tadi kenapa disimpan 15 per 2? Supaya mudah kita bagi dulu 32 per 2 dulu ya. Sehingga hasilnya sama dengan 15 kali 16. 16 itu dari 32 per 2. Hasilnya 15 kali 16 sama dengan 240. Berikutnya hitunglah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika. 258. Oke, kita jawab. Nah, untuk menentukan 10 suku pertama atau S10, maka kita harus mengetahui dari barisan ini adalah A-nya, N, dan B. Maka diketahui A-nya itu 2, B-nya 5 kurang 2 sama dengan 3, dan E-nya 10, N-nya 10 dari sini. Yang ditanyakan S10. Selanjutnya, penyelesaian Sn sama dengan, kita masukkan rumus tadi, kita masukkan nilainya, seperti ini, kita selesaikan. Jadi ini 10 per 2 ini sudah bisa dijumlahkan, sudah bisa dibagi langsung ya. Hasilnya dia bilangan bulat. Kemudian 2 kali 2, 4. Jadi selesaikan dulu yang ada dalam kurung, kemudian kali 27, kemudian jumlahkan 27 tambah 4, terakhir dikalikan dengan 5, dapatnya 155. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 155. Selanjutnya, diketahui suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 7 dan bedanya 5. Hitunglah jumlah 20 suku pertama. Dari soal kita ketahui suku pertama. Jadi A-nya 7 dan B-nya 5. N-nya 20. Yang ditanyakan S20. Ya, tinggal kita masukkan saja rumusnya S20 ya. Masukkan nilainya. Selanjutnya dihitung hasilnya. Oke, soal selanjutnya. Jumlah 15 suku pertama dari suatu barisan adalah 465. Jika beda barisan tersebut 4, tentukan suku pertama. Kita jawab apa yang diketahui dari soal. Jadi jumlah 15 suku pertama, S15 itu 465 dan bedanya 4. N15. Nah, dan yang ditanyakan A. Bagaimana kita menjawab ini ya? Apa sama dengan yang tadi? Ya, karena di sini kita punya S15, maka kita bisa mulai dari S15. Kita masukkan nilainya S15, 15 per 2, 2A, 15 kurang 1 kali 4. Jadi kita selesaikan di sini 15 kurang 1 itu 14 dikali 4, hasilnya 56. Kemudian karena ini kali, yang di dalam kurung sudah tidak bisa dioperasikan lagi ya. Karena di sini mengandung variabel A. Maka kita kalikan, kita substitusikan ke dalam 15 per 2. Sehingga 15 per 2 dikali 2A, jadi 2 per 2 sama dengan 15A. Kemudian 15 per 2 dikali 56, hasilnya 420. Selanjutnya 15A sama dengan 465 dikurang 420. A sama dengan 45 per 15, hasilnya 3. Jadi kita dapat A-nya atau suku pertama sama dengan 3.
Soal berikutnya, suatu barisan aritmetika memiliki suku ketiga sama dengan 11 dan suku ketujuh sama dengan 27. Hitunglah jumlah 10 suku pertama. Dari soal kita ketahui U3 sama dengan 11, U7 sama dengan 27, dan N sama dengan 10. Apa yang ditanyakan? S10 sama dengan berapa? Nah, sekarang apa yang ditanyakan? S10. Untuk bisa mengetahui nilai S10 ini, maka kita harus mencari dulu nilai A dan B. Untuk bisa menentukan nilai S10, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai A dan B. Sementara di soal dia tidak ada ya. Untuk itu kita manfaatkan U3 dan U7 yang ada pada soal untuk mencari A dan B. Masih ingat video kita yang lalu? Caranya sama ya. Jadi U3 itu sama dengan 11. Jadi 11 seperti ini kita kurangi. Kemudian 16 sama dengan 4B, B sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Jadi kita dapat B sama dengan 4. Kemudian kita ambil salah satu persamaan di atas, kita ambil 11 sama dengan A tambah 2B itu yang sederhana. Kemudian karena B sama dengan 4, maka kita masukkan nilainya seperti ini. Selanjutnya 11 sama dengan A tambah 8, A sama dengan 11 kurang 8 sama dengan 3. Maka kita dapat B-nya 4, A-nya 3. Selanjutnya kita masukkan nilai A dan B seperti ini. Kita hitung seperti sebelumnya, maka kita dapat S10 sama dengan 210. Soal berikutnya, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Jika dalam gedung terdapat 20 baris kursi, tentukan berapa jumlah semua kursi dalam gedung. Jawab. Dari soal ini kita ketahui bahwa susunan kursi ini membentuk suatu barisan aritmetika karena selalu bertambah 2 ya. Diketahui A sama dengan 12 karena kursi pertama, kemudian U2 atau kursi keduanya sebanyak 4, deretan keduanya 14, yang ketiganya 16, dan N20 yang ditanyakan. Yang ditanyakan S20. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya seperti ini. Untuk bisa menyelesaikan S20, di sini kita kurang nilai B ya. Begitu kita cari dulu nilai B. U2 kurang U1. 14 kurang 12 sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan nilainya. S20 sama dengan 20 per 2 kali 12 kali 2 tambah 20 kurang 1 kali 2. 20 per 2 langsung diselesaikan sama dengan 10. 2 kali 12, 24. 21. 20 kurang 1, 19 dikali 2. 19 kali 2, 38. Kemudian kita tambah 24. 62 baru dikali 10. Hasilnya 620. Oke, seperti ini hasilnya ya. Soal berikutnya, antara bilangan 3 dan 27 disisipkan 5 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Tentukan S7 barisan bilangan tersebut. Dan jawab. Jadi diketahui dari soal barisan bilangannya 3, kemudian ada 5 yang tidak diketahui, dan terakhir ini 27. Tentukan S7. Jadi A sama dengan 3 dan U7 sama dengan 27. Yang ditanyakan S7 ya. Jadi untuk menentukan S7 kita harus mengetahui nilai B. Sementara yang diketahui itu hanya S7. Untuk itu dari S7 kita bisa mencari nilai B terlebih dahulu. Jadi UN seperti ini, kita masukkan rumus UN karena di sini yang diketahui U7 sama dengan 27. Jadi U7-nya 27, 3 tambah 7 kurang 1 kali B.
3 tambah 6B. 6B sama dengan 27 kurang 3, maka kita dapat nilai B sama dengan 4. Kemudian kita cari nilai S7. S7, kita cari nilainya, kita 30 dibagi 2 dulu ya. 7 kali 15 sama dengan 105. Nah, ada cara lain untuk menentukan S7 kalau yang diketahui seperti ini. Masih ingat pembahasan kita di awal tadi? Kita gunakan 2 kali S7 ya. 2S7 sama dengan 7. 7, kenapa 7? Karena N-nya sama dengan 7 ya. Kemudian 3 tambah 27. Jadi 3-nya suku pertama, 27-nya suku yang ke-7. 3 tambah 27 itu 30. Selanjutnya S7 sama dengan 2, 7 kali 30 per 2. 30, hasilnya 105. Sama kan dengan yang ini? Mana yang lebih mudah? Semua pilihan Anda. Oke, jadi S7 sama dengan 105. Ya, tips menyelesaikan soal barisan aritmetika, soal deret aritmetika. Yang pertama, pahami konsep. Pastikan Anda memahami konsep barisan dan deret aritmetika serta hubungan antara keduanya. Mengidentifikasi informasi dari soal, identifikasi nilai A, B, N, atau informasi lain yang diberikan. Menggunakan rumus, substitusikan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus umum Sn. Selanjutnya, melakukan perhitungan. Hitung dengan teliti untuk mendapatkan jawaban yang benar. Itulah tipsnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.